1. Dalam menyusun suatu audit plan, auditor harus memperhatikan risiko-risiko yang signifikan agar tujuan audit dapat tercapai. Dalam konteks ini, manakah tindakan yang paling efektif untuk memastikan bahwa audit plan relevan dan tepat sasaran? A. Melibatkan manajemen senior dalam penyusunan audit plan untuk mendapatkan perspektif organisasi. B. Mengandalkan hasil audit sebelumnya sebagai acuan utama untuk audit plan baru. C. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh proses audit tanpa pengecualian. D. Mengutamakan audit pada bagian yang memiliki dampak finansial besar dalam organisasi. E. Mengadaptasi strategi audit berdasarkan perubahan risiko eksternal yang mungkin mempengaruhi organisasi. Audit plan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan risiko yang berkembang, baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan bisnis, regulasi, pasar, atau faktor ekonomi yang signifikan dapat mempengaruhi risiko yang dihadapi organisasi. Oleh karena itu, auditor perlu memperhatikan faktor eksternal yang dapat memengaruhi risiko organisasi dan menyesuaikan strategi audit mereka untuk memastikan audit tetap relevan dan efektif. 2. Saat melaksanakan layanan audit berbasis assurance, seorang auditor internal sebaiknya mengacu pada prinsip-prinsip standar audit. Apa tujuan utama dari pelaksanaan audit berbasis assurance ini? A. Memberikan saran terkait peningkatan operasional kepada manajemen. B. Menambah efektivitas pengendalian internal untuk mengurangi risiko. C. Memvalidasi akurasi laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh. D. Memberikan kepastian bahwa proses bisnis berjalan sesuai kebijakan. E. Memastikan adanya penilaian risiko yang dilakukan secara berkala. Audit berbasis assurance bertujuan untuk memberikan keyakinan, assurance, bahwa proses-proses yang ada dalam organisasi berjalan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan regulasi yang berlaku. Ini berarti auditor akan menilai apakah organisasi telah mematuhi kebijakan yang ada, apakah pengendalian internal efektif, dan apakah ada potensi risiko yang tidak terkelola dengan baik. 3. Kode etik dalam profesi auditor memegang peranan penting dalam menjaga integritas dan objektivitas auditor. Dalam situasi di mana auditor menemukan konflik kepentingan, tindakan yang tepat berdasarkan kode etik adalah A. Menggunakan kebijakan independen yang tersedia untuk menjaga integritas audit. B. Mengabaikan konflik tersebut jika tidak berhubungan langsung dengan objek audit. C. Menginformasikan konflik kepentingan kepada pihak yang relevan dan menahan diri dari keputusan berpotensi bias. D. Memastikan bahwa audit tetap berjalan sesuai dengan rencana awal tanpa perubahan. E. Melibatkan manajemen dalam setiap keputusan terkait untuk mengurangi risiko bias. Kode etik profesi auditor menekankan pentingnya menjaga integritas dan objektivitas. Ketika auditor menghadapi konflik kepentingan, mereka harus segera menginformasikan hal tersebut kepada pihak yang relevan, misalnya, manajemen atau komite audit, dan menghindari terlibat dalam keputusan yang dapat dipengaruhi oleh konflik kepentingan tersebut. Ini untuk memastikan bahwa audit tetap objektif dan tidak bias. 4. Audit universe adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi keseluruhan entitas yang akan diaudit dalam organisasi. Dalam praktiknya, langkah awal apa yang harus dilakukan auditor dalam menetapkan audit universe? A. Mengidentifikasi semua aktivitas dan fungsi utama organisasi yang memiliki potensi risiko. B. Menentukan area yang paling mudah untuk diaudit terlebih dahulu. C. Mengutamakan aktivitas yang memberikan keuntungan finansial bagi organisasi. D. Mengacu pada regulasi yang berlaku tanpa perlu melakukan penyesuaian khusus. E. Melakukan konsultasi dengan manajemen untuk menentukan area dengan kepentingan bisnis tertinggi. Audit universe adalah gambaran menyeluruh tentang semua entitas, fungsi, proses, dan area dalam organisasi yang dapat diaudit. Langkah pertama yang penting adalah mengidentifikasi aktivitas dan fungsi utama dalam organisasi yang memiliki potensi risiko. Hal ini penting untuk memastikan bahwa auditor memahami semua area yang mungkin berdampak signifikan terhadap tujuan dan keberlanjutan organisasi,
serta memiliki risiko yang cukup besar untuk diaudit. Dengan demikian, auditor dapat memprioritaskan area-area yang memiliki risiko lebih tinggi dan lebih relevan untuk audit. 5. Dalam penerapan pengawasan risiko fraud, auditor perlu memahami jenis risiko yang dihadapi oleh organisasi. Langkah manakah yang paling tepat untuk memitigasi risiko fraud di dalam organisasi? A. Mengandalkan pengawasan langsung dari manajemen untuk mendeteksi fraud. B. Meningkatkan jumlah staf auditor untuk setiap bagian di dalam organisasi. C. Menyusun kebijakan anti-fraud yang jelas dan mensosialisasikan kepada seluruh karyawan. D. Melakukan audit berkala secara menyeluruh tanpa memandang area dengan risiko tinggi. E. Memberikan pelatihan yang lebih intensif bagi tim audit mengenai teknik deteksi fraud. Untuk memitigasi risiko fraud, langkah pertama yang paling fundamental adalah menyusun kebijakan anti-fraud yang jelas, yang mengatur tentang perilaku yang tidak boleh diterima, serta prosedur untuk melaporkan kecurangan atau potensi kecurangan. Kebijakan ini harus disosialisasikan dengan baik kepada seluruh karyawan untuk memastikan mereka memahami apa yang dianggap sebagai perilaku fraud, konsekuensinya, dan bagaimana melaporkan jika mereka mendeteksi adanya kecurangan. Hal ini membantu membangun budaya organisasi yang lebih transparan dan memperkecil kemungkinan terjadinya fraud. 6. Dalam pengembangan program audit program, apa yang sebaiknya menjadi pertimbangan utama auditor agar proses audit dapat mencapai hasil yang optimal? A. Mengidentifikasi tujuan dan ruang lingkup audit secara terperinci sesuai kebutuhan audit. B. Menyederhanakan seluruh langkah audit agar lebih mudah diimplementasikan. C. Mengurangi beban kerja dengan memfokuskan audit hanya pada area yang bermasalah. D. Mengandalkan pengalaman auditor senior tanpa melakukan penyesuaian. E. Mempertimbangkan audit sebelumnya sebagai acuan utama untuk perbaikan. Langkah pertama yang sangat penting dalam pengembangan program audit adalah menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit dengan jelas dan terperinci. Ini membantu auditor untuk memahami dengan tepat apa yang ingin dicapai dalam audit dan area mana yang akan diaudit, serta memastikan bahwa semua elemen yang relevan dan risiko yang signifikan dipertimbangkan. Dengan tujuan dan ruang lingkup yang jelas, audit dapat dilakukan secara lebih terfokus dan efisien, dan hasil audit lebih dapat diandalkan. 7. Perubahan metodologi pengawasan audit intern kerap diperlukan untuk mengikuti perkembangan lingkungan bisnis. Apa manfaat utama dari pembaruan metodologi ini bagi organisasi? A. Mempermudah auditor dalam menyelesaikan laporan audit. B. Memungkinkan auditor untuk menyelesaikan audit dalam waktu yang lebih singkat. C. Mengurangi biaya audit dengan merampingkan tahapan audit yang ada. D. Memastikan pendekatan yang lebih adaptif dalam mengidentifikasi risiko baru. E. Memastikan seluruh bagian organisasi menjalankan proses sesuai standar. Perubahan dalam metodologi pengawasan audit internal memungkinkan auditor untuk lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan bisnis yang selalu berubah. Hal ini sangat penting untuk mengidentifikasi risiko-risiko baru yang mungkin timbul akibat perubahan eksternal maupun internal dalam organisasi. Dengan metodologi yang lebih fleksibel dan terkini, auditor dapat lebih cepat dan tepat dalam menilai potensi risiko yang relevan, serta menyesuaikan pendekatan audit untuk menghadapinya. 8. Dalam konteks governance, risk, and control, auditor internal berperan dalam mengevaluasi sistem pengendalian organisasi. Apa tujuan utama evaluasi ini? A. Memberikan jaminan kepada manajemen bahwa risiko terkelola dengan baik. B. Meningkatkan kinerja finansial organisasi melalui efektivitas kontrol. C. Mengutamakan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya organisasi. D. Membuat laporan yang menekankan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. E. Menjaga reputasi perusahaan dengan mengurangi kemungkinan pelanggaran. Salah satu peran utama auditor internal dalam GRC adalah untuk memberikan jaminan kepada manajemen bahwa sistem pengendalian yang ada efektif dalam mengelola risiko yang dihadapi oleh organisasi.
Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa pengendalian yang diterapkan dapat mendeteksi dan mengurangi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi, baik dari sisi operasional, finansial, maupun kepatuhan. 9. Dalam penyusunan buku audit dan kertas kerja audit, KKA, apa yang sebaiknya menjadi fokus auditor agar dokumentasi audit dapat memenuhi standar yang berlaku? A. Menambahkan hasil analisis pribadi auditor tanpa memasukkan bukti pendukung. B. Menyusun dokumentasi yang ringkas untuk mempermudah proses peninjauan. C. Menyimpan informasi penting di luar KKA agar data tidak terlalu kompleks. D. Menggabungkan informasi dari audit sebelumnya untuk mendukung hasil terbaru. E. Mencatat semua temuan audit secara rinci agar mudah diakses dan dipahami. Dokumentasi audit, termasuk buku audit dan KKA, harus mencatat semua temuan audit dengan rinci dan terstruktur untuk memastikan bahwa proses audit dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk auditor lainnya dan pihak yang meninjau. KKA yang lengkap harus mencakup bukti pendukung yang memadai untuk setiap temuan, serta analisis yang jelas tentang bagaimana kesimpulan dan rekomendasi diambil. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa audit dapat dipertanggungjawabkan dan mengikuti standar yang berlaku, seperti ISA, International Standards on Auditing, atau PSA, Public Sector Auditing Standards. 10. Dalam layanan konsultasi audit internal, auditor memberikan panduan untuk peningkatan proses bisnis organisasi. Apa fokus utama dari layanan konsultasi ini? A. Memberikan wawasan untuk meningkatkan efektivitas operasional tanpa mengesampingkan risiko. B. Mempercepat waktu penyelesaian tugas tanpa menambahkan beban pada tim manajemen. C. Mengarahkan manajemen untuk mengikuti semua saran tanpa pertimbangan lain. D. Mengawasi pelaksanaan tugas secara langsung guna mengurangi risiko operasional. E. Menyusun kebijakan pengawasan yang ketat untuk mencegah semua bentuk kesalahan. Layanan konsultasi audit internal bertujuan untuk memberikan panduan atau wawasan kepada manajemen mengenai cara-cara untuk meningkatkan proses bisnis dan efektivitas operasional, sambil tetap memperhatikan risiko yang ada. Auditor internal, dalam konteks konsultasi, tidak hanya berfokus pada perbaikan proses, tetapi juga memastikan bahwa saran yang diberikan tidak meningkatkan risiko yang tidak terkendali, sehingga tujuan perbaikan tetap seimbang dengan manajemen risiko yang baik.